Tapi Deng Xiaoping kan lantas mengubah semuanya itu. Bagaimana cara dari semuanya BUMN menjadi tinggal berapa ratus BUMN. Caranya adalah waktu itu saya ingat sekali bahwa dulu bahwa ada negara yang sama sekali tidak punya BUMN, tapi negara ini maju. Misalnya Amerika atau Jepang. Kan nggak punya BUMN, tapi kan maju sekali. Kemudian ada negara yang semuanya BUMN, praktis semuanya, bukan semuanya, tapi praktis semuanya BUMN. Misalnya Tiongkok dan Singapura. Ya, maju juga. Jadi sebetulnya ada BUMN atau tidak ada BUMN bukan dipakai alasan untuk sebuah negara itu maju atau tidak. Karena nyata sekali Amerika, Jepang nggak ada BUMN, maju sekali. Tapi Tiongkok, Singapura penuh dengan BUMN, maju sekali. Sekarang saya kira mengapa kita punya BUMN? Mungkin awalnya karena Belanda meninggalkan BUMN yang nasionalisasi dulu. Sehingga kita punya BUMN. Tapi pada dasarnya kan untuk apa kita mendirikan negara? Kan itu. Untuk apa kita mendirikan negara? Apakah untuk berbisnis? Apakah untuk mensejahterakan rakyat? Tentu untuk mensejahterakan rakyat, karena tidak mungkin kita mendirikan negara untuk berbisnis, kan tidak mungkin. Kita mendirikan negara untuk mensejahterakan rakyat. Nah, tetapi kita ini kan sudah terlanjur punya warisan BUMN. Ini mau diapakan? Nah, rupanya zaman-zaman dulu itu dianggap ya sudah ini menjadi perusahaan negara, warisan Belanda ini. Kemudian dikembangkan lagi menjadi yang bukan warisan pun dibangun baru, dibangun baru, dibangun baru, dibangun baru, dibangun baru. Akhirnya menjadi BUMN tidak hanya yang warisan Belanda, tapi juga yang didirikan yang baru-baru. Nah, sebaiknya setiap saat harus dipertanyakan apakah kita membangun negara ini untuk berbisnis. Itu sebaiknya terus harus dipertanyakan. Nah, tentu tidak untuk mensejahterakan rakyat. Tapi ada yang bilang, tapi dengan BUMN kan bisa mensejahterakan rakyat. Ya, silahkan berdebat. Ada yang bilang, nggak usah ada BUMN itu malah ngurusui kesejahteraan rakyat. Begitu. Misalnya, karena begini, dengan ada BUMN, kesempatan rakyat untuk berbisnis kan berkurang atau bahkan hilang, apalagi kalau BUMN terus beranak cucu dan akhirnya BUMN itu negara berbisnis dan berbisnisnya ini melawan rakyat yang akan berbisnis. Jadi negara melawan rakyat. Padahal dulu negara didirikan untuk mensejahterakan rakyat. Rakyat mau sejahtera antara lain lewat bisnis. Nah, sekarang harus menghadapi BUMN yang semakin raksasa, semakin raksasa. Nah, ini harus terus dipertanyakan. Tetapi saya juga memaklumi bahwa BUMN ini sudah terlanjur ada, sudah menjadi aset negara, maka harus tetap kritis. Sebetulnya BUMN apa saja sih yang masih diperlukan, yang swasta tidak bisa lagi atau belum bisa mengerjakan. Sebaiknya tiap tahun harus kritis BUMN apa yang masih kita perlukan karena swasta belum bisa. Katakanlah dulu sebetulnya saya berprinsip tidak ada sama sekali, BUMN tidak diperlukan sama sekali, swasta bisa. Tapi dengan krisis 98, 99, saya juga menyadari
bahwa seandainya saat itu bank-bank kita bukan BUMN, artinya kita tidak punya bank BUMN, mungkin krisis kita semakin parah. Apalagi ditambah krisis tahun 2008. Sehingga saya juga harus objektif menilai bahwa berkat bank-bank kita BUMN, maka ekonomi kita relatif terselamatkan. Begitu. Oke, berarti boleh ada BUMN, tapi yang di bidang perbankan. Begitu. Apalagi yang kira-kira masih boleh? Pertamina boleh nggak di bidang energi? Ini derajatnya menurut saya di bawah perbankan tadi. Kalau toh masih boleh. Apalagi yang masih boleh? PLN, Pak. Ya. Apa? PLN mungkin derajatnya juga di bawah perbankan, katakanlah masih boleh. Karena sudah terlanjur ada, sudah terlanjur menguasai jaringan. Tetapi selebihnya, menurut saya sudah mutlak tidak diperlukan lagi dalam pengertian kalau itu hanya akan membuat negara asik berbisnis, tidak tahu kapan berhenti, bahkan semakin dominan, dan itu berarti melawan usaha rakyat. Karena bersaing kan, bersaing berarti kan melawan begitu. Ya pasti negara menang. Nah, karena negara kan nggak bisa bangkrut. Sekarang BUMN yang mau bangkrut, mana ada BUMN bangkrut? Karena kan diselamatkan oleh negara, selalu diselamatkan. Sementara swasta mau bangkrut ya bangkrut begitu. Berarti kan negara berbisnis untuk bersaing dengan rakyat, ya pasti yang bisnisnya negara ini beruntung. Sehingga menurut pendapat saya tiap tahun harus dipertanyakan secara kritis apa saja BUMN yang masih layak dipertahankan. Selebihnya ya sudah. Kalau di Tiongkok, boleh saya cerita Tiongkok. Tiongkok itu dulu waktu saya ke sana pertama, itu semua perusahaan itu BUMN, semuanya. Termasuk toko itu BUMN. Tukang cukur itu BUMN. Apalagi yang lebih sederhana dari itu, restoran itu BUMN. Jadi tidak ada sama sekali yang bukan BUMN. Sehingga rakyat dijatah, pokoknya ya rakyat yang penting bisa makan, punya rumah, bisa sekolah, kalau sakit ada dokter, begitu. Cukup kan, nggak peduli, artinya nggak perlu rakyat punya bisnis, yang penting pokoknya pasti makan, pasti kalau sakit ada dokter, pasti bisa sekolah, cukup itu kebutuhan rakyat. Nah, tetapi Deng Xiaoping kan lantas mengubah semuanya itu, bagaimana cara dari semuanya BUMN menjadi tinggal berapa ratus BUMN. Caranya adalah, waktu itu saya ingat sekali, bahwa perusahaan-perusahaan ini kan milik negara. Sekarang negara membolehkan rakyat berbisnis. Maka manajemen yang memegang perusahaan ini, apakah toko, apakah tukang cukur, apakah pabrik, apakah apa. Pemerintah tahu mana yang harus dilepas oleh negara. Maka itu diserahkan kepada manajemen itu, ini saya kasih negara ini, kamu kasih perusahaan ini, kamu jalankan. Begitu. Syaratnya tidak boleh minta pesangon. Karena kalau waktu itu swastanisasi dengan pesangon, maka negara tidak